Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali selalu setiap kali kita ketemu dengan Anda ya. Dan seperti biasa, kami ajak Anda untuk berbincang dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama kami. Saya Hersu Benarif. Dan saya Egi Beta, sama seperti Mas Hersu, senang banget ketemu sama teman-teman semua. Iya, Apalagi menjelang akhir pekan. bilang, wah, maksudnya apa nih? Mau libur gitu. Oke, tapi memang memberi energi ya. Kalau teman-teman di off the record ini, saya ngerasanya kita itu seperti sebuah komunitas tersendiri gitu, Mbak Agi ya, yang setiap kali Mm-mm. ketemu kita bisa ngurumpi, bisa ngobrol macam-macam gitu. Dan kalau saya amati kan juga di komentar-komentarnya dan sebagainya itu asik sih, tanpa terasa kita punya saudara-saudara, saudara-saudara gitu Mm-mm. dengan membuat konten-konten semacam ini. Jadi itu yang membuat kita selalu semangat gitu, Mbak Agi ya. Itu dia Mas Hersu. Saya bahkan setiap kali mau tapping bersama Mas Hersu, saya baca Mm-mm. dulu komen-komennya untuk menumbuhkan gairah gitu, Mm-mm. semangat. Dan mereka sering sekali kan menyebut nama kita berdua, begitu memberikan Mm-mm. semangat, memberikan penguatan. Selain itu juga ikut nimbrung, bahkan ada juga yang memberikan data baru, sehingga kita, Mm-mm. oh iya, teman-teman ini ingin supaya kita mengulik soal ini, mengulik soal itu. Mm-mm. Itulah yang bikin kita seperti terhubung begitu ya, Iya, dan iya. menjadi sebuah komunitas. Yes, dan tentu saja doa-doanya itu yang selalu memberikan semangat dan juga doa yang terbaik dari kami untuk Anda semua. Semoga tetap semangat meskipun selalu kita harus selalu percaya bahwa di ujung terowongan itu akan selalu ada cahaya terang. Kalau kita Ya. melihat situasi sekarang ini kan seolah-olah banyak yang merasa seperti putus asa dengan situasi bangsa dan negara ini ya. Karena misalnya dalam kaitannya dengan ijazah kemarin, yang kemudian polisi orang Mm-mm. banyak terheran-heran dengan sikap kepolisian yang mengumumkan ijazah Pak Jokowi sudah tidak dipastikan bahwa itu asli. Tapi dengan cara seperti itu kita bukan menolak soal klaim asli atau palsunya, tetapi caranya yang saya kira ya mesti itu dikomunikasikan dengan cara yang baik dan juga prosesnya juga harus dengan cara yang baik. Nah, begitu juga dengan kenapa saya menyebut tadi terowongan. Makanya kemarin banyak orang juga anggap udah kayak bakal mentok juga ini kasus judol yang melibatkan Budi Ari ya Mbak Agi, apalagi kemarin Betul. salah satu saksi yang sebenarnya dia namanya itu yang menghubungkan dia dengan Budi Mm-mm. Ari itu membantah bahwa nggak benar itu pernyataan bahwa saya menyebutkan Pak Budi Ari dapat jatah 50%. Nggak ada jatah-jatahan itu. Saya berani bersaksi dunia dan akhirat. Gitu kan. Dia menyatakan begitu. Perkembangan terbaru ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung, dan kita tadinya kan berpikir pasti Kejaksaan Agung sudah ya oke lah kita ikutin. Tapi ternyata situasinya sekarang agak berbeda. Jadi kita nganggap ini kelihatannya kasus ini bisa jadi salah satu pintu masuk lagi. Meskipun saya mesti mengingatkan bahwa jangan pernah putus dengan ya putus harapan gitu. Tapi jangan lupa juga berdoa. Gitu ya. Ya. Iya, 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 betul. Selain kasus ini, rupanya bertubi-tubi ini Hmm. Budi Ari sekarang sedang memanen masalah begitu. Apakah dulu dia menanam apa Mas Hersu? Sekarang menabur menuai menabur badai. angin ya, menabur angin gitu ya. Apakah dulu dia senang yang menabur angin gitu? Hmm. Karena ini baru saja kan diumumkan bahwa Kejaksaan Negeri ya Jakarta Pusat Hmm. itu menangkap Samuel Abrijani Panggerapan. Dia Hmm. adalah mantan Dirjen Aplikasi Informatika atau Hmm. Aptika Hmm. di Hmm. masa Budi Ari ini menjabat. Ini Ya, Dirjen loh, ya, kedua. dan kita ingat ya bahwa dia dulu mengundurkan diri loh ini, mengundurkan diri Iya, ini karena soal betul. PDS ya, pusat data PBNS, ya. PDNS, pusat data nasional sementara ya, S-nya itu sementara ya maksudnya ya Mbak ya. Waktu itu. Betul, sementara. Ya, ya, dan ini yang dirjennya namanya jabatannya Dirjen Aptika ya, yang nangani masalah-masalah begini, Betul. ngurusi konten-konten kita begini ini dulu, yang ngawasi itu Dirjen Aptika itu sebenarnya gitu ya Mbak. Iya, iya, betul. Dan kalau seandainya kita ingat itu kan huru-haranya luar biasa, Mas Hersu. Pada bulan Juni 2014 yang akhirnya Samuel ini mengundurkan diri pada tanggal 1 Juli. Begitu. Dia Hmm. merasa bertanggung jawab akibat adanya huru-hara tersebut. Tapi iya, kita kira selama ini gimana nih pemeriksaannya Hmm. dari bulan Juli ya, sebenarnya Hmm. kejadiannya bulan Juni. Terus kemudian sekarang sudah bulan Mei ini hampir 1 tahun, tapi ternyata tiba-tiba ini ada 5 orang yang ditangkap, yaitu selain mantan Dirjennya Budi Ari ini, ada Hmm. 4 lagi yang ditangkap, yaitu 2 dari Kominfo dan juga 2 dari swasta. Dan kemudian terungkap, terbuka Mas Erzu ini luar biasa Hmm. sekali begitu, Hmm. Hmm. bahwa ternyata pada waktu itu pemerintah ini mengadakan
mengadakan tender begitu, mengadakan Hmm. tender untuk sebuah proyek, untuk proyek PDNS ini Hmm. yang ternyata lemah sekali dengan kunci password yang sangat mudah Hmm. ditebak Hmm. gitu, Hmm. dan kemudian dihack apa namanya Ciper saya lupa dulu namanya ya. Tapi Hmm. yang jelas bagaimana pelaksanaan proyek tersebut itu kok miris kita melihatnya, yaitu bahwa ketika mereka menggelontorkan sebuah proyek, itu sudah ada kong kali kong dengan sebuah perusahaan swasta, Hmm. yaitu berbagai persyaratannya itu hanya mengacu kepada keberadaan satu perusahaan swasta ini. Jadi Hmm. ketika ini dibuka, kemudian hanya satu perusahaan swasta ini namanya PTAL ini yang bisa mengakses, yang bisa mengerjakan proyek tersebut, Mas Ersul. Jadi kemudian akhirnya ditunjuklah satu perusahaan swasta ini karena sepertinya tidak bisa dikerjakan oleh perusahaan apa Satu-satunya lah ya IT ini. Ya satu-satu. satu-satunya. Hmm. 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 Betul, dan sudah dikondisikan, artinya ada keterlibatan orang dalam hal ini. Tapi ketika kemudian perusahaan swasta ini ditunjuk, dia kemudian kontraktorkan kepada pihak lain. Ini sering terjadi hal seperti ini di Katanya nggak ada yang Singapura. lain, katanya nggak ada yang bisa yang lain, kok tiba-tiba dia mensubkon kan gitu kan ya. Ya, betul. Jadi dia hanya sebagai makalar saja, tapi sebagai Makelar. makalar dia menyunat proyek tersebut. Hmm. Dari dalamnya sudah disunat begitu Hmm. ya, dan Hmm. kemudian di swasta ini kemudian disunat, kemudian diberikan kepada pihak lain. Sehingga kedua yang di dalam dari Kominfo sendiri maupun swasta ini mendapatkan kickback dari si Ya. subkontraktor. Dan Hmm. kemudian diketahui bahwa subkontraktor ini mengerjakan proyek dengan spesifikasi yang di bawah yang harusnya itu dilakukan. Jadi kita sering di proyek infrastruktur, proyek telekomunikasi dan sebagainya. Hal ini terjadi kan Mas Hersu. Hmm. Berbagai barang, berbagai alat apa namanya yang dipasang itu jauh di bawah kualitas yang seharusnya mereka pakai begitu. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan PDNS tersebut down begitu. Jadi ini luar biasa ya, zolimnya begitu kepada rakyat Indonesia, itu semua duit rakyat Indonesia dipercayakan kepada pemerintah. Jadi pihak pemerintah maupun pihak swasta ini berkong kali kong dan kemudian akhirnya menyebabkan semua data kita, Hmm. data pemerintahan pusat, data kementerian, data lembaga, data pemerintah daerah, data lembaga-lembaga di daerah, dinas apa dan sebagainya yang dititipkan kepada PDNS itu begitu, Hmm. itu semuanya berhasil dijebol kalau kita ingat ketika itu. Hmm. Dan ketika itu juga kita masih ingat bagaimana orang-orang di imigrasi begitu di pusat kedatangan dari luar negeri itu semuanya dilakukan secara manual, luar biasa sekali. Sehingga mereka harus menunggu selama sehari ini pada bulan Juni ketika itu ya, harus menunggu selama hari semuanya dicek secara manual. Bahkan yang di luar negeri pun di kedutaan-kedutaan besar kita yang terhubung dengan PDNS ini juga mengalami down gitu sistemnya. Kalau ingat itu, rasanya Hmm. kita sedih sekali ya, menjadi Ya. bahan tertawaan internasional karena media-media luar juga meliput itu begitu. Hmm. Dan ini terjadi, goncangan ini terjadi puncaknya pada masa Budi Hari. Oke. Padahal kalau saya ditelusuri, kemungkinan itu ada tiga menteri Kominfo di bawah pemerintahan Jokowi itu yang bisa jadi terlibat. Nah, ini yang kita tunggu Mas Hersu dari masa Rudiantara yang menjabat dari 2014 hingga 2019. Karena Hmm. pada 2019 itulah dibuat perencanaan tentang pembangunan proyek PDNS. Hmm. Jadi, nah dalam perencanaan itu kan terjadi itu tadi yang kita sebutkan, kita paparkan sebagai orang dalam terlibat dalam perencanaan, menunjuk hanya satu perusahaan swasta saja gitu yang bisa mengerjakan proyek tersebut gitu, dibuat kisi-kisi tertentu. Kemudian pada masa sudah itu Johnny G. Plate ya, yang Hmm. akhirnya tahun 2019 sampai 2023 karena dia kemudian tersandung korupsi BTS yang triliunan juga luar biasa Hmm. itu. Hmm. Dan Johnny G. Plate masuk BUI digantikan oleh Budi Ari. Pada masa Johnny G. Plate itu berlangsung pelaksanaan tahap pertama sistem PDNS ini, proyek tersebut. Kemudian pada masa Budi Ari ini dilakukan perencanaan lagi untuk tahap kedua PDNS yang akhirnya tapi PDNS tersebut kemudian down. Jadi ketiga menteri ini kabarnya sekarang masih pemeriksaan saksi dan juga tersangka ya. Hmm. Kemungkinan besar mereka juga akan diperiksa. Ini bencana besar sebetulnya ya Ya. untuk Diari karena dia terlibat yang dikatakan tadi kemungkinan dugaan terlibat yang dikatakan Mas Hersu dalam judul dan sekarang juga dalam kasus korupsi PDNS dan nilainya ini tidak main-main juga Mas Hersu. Hmm. Ada 959 miliar lebih jadi hampir 1 triliun. Oke. Ini kasus yang PDNS ya. Nah, sementara Hmm. judul kan kemarin terkesan seolah-olah udah selesai begitu dinyatakan bahwa tidak terlibat.
Tapi kan memang sejak awal kita juga bertanya-tanya, kenapa kok bisa seperti itu? Karena ini kan kita sebutkan ini adalah berdasarkan fakta di pengadilan. Kan gitu ya, Mbak ya. Betul. Dan fakta kita Mm-mm. kan tahu prosesnya ya, fakta di pengadilan prosesnya kasus semacam ini kan ditangani oleh Barreskrim Mabes Polri dan pada Desember tahun lalu itu Budi Ari juga sudah diperiksa oleh Mm-mm. Barreskrim. Ada kemudian dari BAP itulah kemudian biasanya dikirim kemudian setelah dilengkapi dikirim kejaksaan dan kejaksaan kemudian menyatakan P21 atau sudah lengkap gitu. Betul. Artinya nggak mungkin jaksa itu ngarang-ngarang sendiri, membuat dia tuduhan sendiri gitu atau berkas acara sendiri dan kemudian Mm-mm. menyimpulkan ada nama Budi Ari yang 50% itu. Pertanyaannya buat saya adalah mengapa data itu bisa muncul di kepolisian dan diserahkan kepada kejaksaan, tetapi di kepolisian kok tidak diproses, kok tidak dimasukkan dalam berkas perkara nama Budi Ari. Kalau ada itu kan harusnya didalami soal itu karena kan belakangan kan Kapolri menyatakan ini akan ada bisa diperiksa ulang kalau ada perintah dari pengadilan atau petunjuk dari hakim, itu dikatakan oleh Pak Listio Sigit. Sementara Jampitsus kan seperti menyatakan clue-nya ini kita sedang mencermati ya karena memang waktu itu masih wilayah pidana umum, belum masuk belum pidana khusus ya. Kalau itu Mm-mm. masuk ke Budi Ari, ya itu kan pejabat negara berarti itu pidana khusus kan gitu. Nah, jaksa juga membuat itu kan berdasarkan dari berkas perkara yang dibuat oleh kepolisian. Nah, kenapa juga Betul. kemudian jaksa waktu-waktu itu tidak mempertanyakan ini kenapa 50% kok tidak Budi Ari nggak termasuk salah satu tersangkanya. Kan jadi di sini jadi membingungkan tapi itu muncul di pengadilan. Dan kalau udah muncul di pengadilan kan harusnya itu di follow up kan begitu ada gede yang dapat jatah 20%, dapat jatah 30% aja dijadikan terdakwa, tersangka menjadi terdakwa, kenapa yang 50% sekarang nggak jadi terdakwa? Kan itu aneh banget sebenarnya bagi apa jadi menurut saya ada skenario yang bolong gitu karena misalnya kalau saya Didu mencurigai ini ada operasi penyelamatan terhadap Budi Ari. Kalau operasi penyelamatan terhadap Budi Ari rapi, sebenarnya harusnya dari kepolisian dong. Jangan muncul tuh berkas perkara yang penerimaan 50% itu. Itu ya kan yang sekarang ramai disoalkan. Saya rasa dalam dalam hal ini polisi atut gitu ya Mas Hersu. Oh itu. Atau no perfect crime itu ya. Jadi kita sebenarnya Iya, jadi nggak ada yang dan mereka sempurna. buang badan, saya rasa Mm, dalam hal mm, ini. Jadi mm, pada saat BAP, pada saat hasil mm, penyelidikan dan penyidikan dari kepolisian, kemudian mm, P21, semuanya sangat-sangat jelas. Tapi mm. memang tidak di apa namanya, tidak ditindaklanjuti, diperiksa, tapi Yes, tidak ditindaklanjuti. Karena kita tahu sosok ini masih sangat kuat. Dan Budi Ari ini kita harus sangat ingat, dia diperiksa di masa Pak Jokowi masih memerintah. Gitu. Dan betul. kemudian kita Nah, juga mendengar Budi Ari ini salah satu orang yang dititipkan selain Pratikno, yang dia harus betul. menjadi sambadi, harus masuk ke dalam kabinet Mm, Prabowo ketika itu kan belum apa namanya nama Budi Ari ini muncul sebelum Prabowo ditetapkan menjadi presiden. iya. Tapi kemudian dia sudah mulai diperiksa ketika Prabowo sudah menjadi presiden. Tapi tetap saja Mm, nih sulit. Ini orang dekat mm. Pak Jokowi, Ya, circle-nya ya, Pak Jokowi begitulah ya. ya, Nah, ya. kemudian ketika Silakan. dia sekarang muncul begitu, ini kan sudah di bawah kejaksaan. Jadi dari kepolisian udah deh jaksa aja, kesan saya Mm. sih begitu ya Mas Hersu. Karena kemudian itulah kenapa kejaksaan harus dijaga dengan sangat ketat, harus diamankan Itu. oleh Nah, teman-teman TNI. ya, menariknya begini, nih dalam proses seperti ini, ya di kejaksaan itu ada namanya biasanya kalau sudah dapat perkara P21 dan sebagainya, kemudian mereka menyusun dakwaan dan sebagainya, itu ada namanya rentut, rencana penuntutan. Dan rencana Mhm. penuntutan itu di kejaksaan itu biasanya dipaparkan ke atasannya. Jadi di atas jaksa penuntut umum, kemudian siapa yang ditunjuk, dan kemudian dia memaparkan. Misalnya kalau di berkasnya itu di kejaksaan negeri, ya itu dia paparkan ke kepala kejaksaan negerinya. Tapi kalau kejaksaan agung, saya kira ini karena menyangkut nama besar, menyangkut nama Budi Ari, saya kira ini masih dipaparkan ke jaksa agung muda pidana umum untuk rencana Mhm. penuntutannya itu. Jadi sebenarnya mereka sangat tahu gitu loh. Dan dari penjelasan Harley kan juga begitu. Kami kan membuat surat dakwaan ini berdasarkan adalah berkas perkara yang dikirim Harley ini Kapus Penkum maksud saya ya, Kepala Kapus Penkum Harley Siregar ya. Kami kan Mhm. menyusun tuntutan itu, dakwaan itu berdasarkan berkas perkara dari kepolisian, kan gitu. Jadi kan mereka tahu, wah ini
soal gede ini. Tapi kan kemudian kenapa tetap diproses, diajukan ke pengadilan dan tidak ada nama Budi Ari di dalam salah satu terdakwanya itu. Makanya menurut saya jadi misteri ya apa yang terjadi ya sesungguhnya di kepolisian dan apa sesungguhnya yang terjadi di kejaksaan. Jadi kita mesti ngomong jujur, sebenarnya juga masih banyak teman-teman di kepolisian, teman-teman di kejaksaan yang berpikir waras gitu, tapi mereka Betul. caranya apa melintir dulu biar publik, biar pengadilan yang membuka dan publik yang kemudian Betul. bicara. Gitu kan kelihatannya sekarang kan DPR lah akhirnya bicara kan gitu kan. Betul, betul. Hmm, Dan kita kalau membaca ini ya, jadi mereka ini kan berusaha, sebenarnya gemes juga. hmm, Dan saya hmm, tahu Mas Ersu, saya kenal beberapa teman dari kepolisian begitu. hmm, hmm, Mereka ini mungkin yang muncul ke atas adalah yang buruk-buruk begitu kan. Karena hmm, sesuatu yang buruk itu kan hmm. bad news is Good apa news. good news begitu Hmm, kan. hmm, Jadi karena mereka seharusnya good news semuanya. Mereka hmm, harusnya hmm, apa namanya harusnya good habit semuanya begitu kan hmm, karena mereka aparat penegak hukum. Jadi walaupun banyak sekali skandal, banyak sekali kasus perkara di kepolisian, tapi masih banyak teman-teman kepolisian, bapak-bapak kepolisian dan ibu-ibu kepolisian ini, mereka yang berjiwa nasionalis, mereka yang sebetulnya berjalan lurus begitu hmm. ya, walaupun dengan ada kok Mas Hersu dari pihak Banyak, Mbak. kepolisian yang Banyak. kemudian mereka sesudah bertugas jadi pengojek, Hmm. mereka yang kemudian sesudah bertugas mereka juga buka warung di rumah gitu. Saya melihat banyak itu Ya, gitu. ya, ya. Hmm. Ini Tapi menarik nih, menarik ya, Kak, Mbak Agi mencerita soal itu dan biasanya kita memang kurang mengapresiasi. Saya mau contoh, nyimpang sedikit, nggak apa-apa ini, tapi iya, menurut nggak saya apa-apa. contoh yang menarik ya. Hmm. Sering nggak kita mengalami bahwa dalam situasi yang sangat macet dan kemudian ada polisi yang membantu kita untuk membuat kita jadi lancar jalannya atau kita bisa menyeberang jalan atau kita bisa belok di jalan dan sebagainya. Sangat Betul. jarang ada orang yang memberikan apresiasi itu ada Mhm. polisi. Saya selalu setiap kali seperti itu, apakah saya menyeberang jalan atau saya ketika sedang nyetir kemudian saya dibantu oleh polisi, saya akan buka jendela dan saya mengucapkan terima kasih Terima kepada kasih polisi. Pak. Nah, dan Betul. polisinya itu seperti kaget, itu seperti ini kok Mhm. hal yang aneh gitu menurut dia karena selama ini rupanya nggak pernah diapresiasi. Memang orang Indonesia juga secara umum kurang bisa mengucapkan terima kasih sih ya Mbak Agi ya. Ya, Mhm. misalnya kalau kita bukan pintu ya, kita masuk ke kantor kita bukan pintu, kita duluan di depan kita bukan pintu, kita mempersilahkan orang masuk, orang Indonesia kan malah melihatnya kita seperti aneh. Nah, mau apa nih orang kan gitu. Ini contoh aja bagaimana penting juga kalau polisi dan jaksa itu berapresiasi. Kalau dia berperilaku bagus ya kita apresiasi. Nah, dalam soal ini kita mencium ada sesuatu ini yang sebenarnya sedang dimainkan oleh polisi-polisi baik dan jaksa baik ini loh dalam kasus ini. Saya sih feeling saya menyatakan gitu Mbak Agi. Iya, iya, betul Mas Hersu. Jadi saya pun pernah naik apa ojek online ya, apa Grab Car begitu. Dan kemudian ketika berbicara, Ibu di sana gitu, kebetulan kompleks saya kan berdekatan dengan komplek kepolisian dan tentara. Oh iya, gini. Terus dia cerita saya punya saudara di sana, apa dan sebagainya. Kemudian kita berbicara soal profesi, dia mengatakan saya sudah pensiun, saya dari kepolisian, saya dulu bertugas di Polda Metro Jaya. Saya bilang, oh iya Pak, dan dia sangat sopan Mas Hersu. Hmm, Dia bilang, ya ini saya sudah pensiun, ya ini antara saya mengisi waktu pensiun dan juga saya masih butuh, dia hmm, berkata hmm, gitu. Dan hmm, saya bilang, "Oh, masih butuh. Bapak dulu pangkatnya apa? Ya kalau di ini pangkatnya cukup tinggi Mas Hersu begitu. hmm. Jadi perwira menengah lah. Saya juga Perwira menengah terkejut AKBP gitu. dong ya, jadi kompol Iya, sampai kombes itu perwira betul. menengah berarti Hmm. ya. Mhm. Jadi loh, biasanya gitu udah rumah dengan jabatan tersebut ya, setahu saya itu Oh, rumahnya gitu. sudah tidak hanya Orang. satu, tapi bisa Mm-mm. ada beberapa rumah begitu. Mm. Tapi ini bapak ini di masa tuanya dia masih Yes. mencari nafkah. Dia bilang ada Oke. anaknya yang masih kuliah. Ya seperti itulah. Kita kembali Ya. lagi aja lah Yes. nih ya Mm, mm, kepada mm, mm, kepada masalah Budi Ari ini. Ini mm, seperti kata Mas Yesu, ini bahwa Harli Siregar yaitu sebagai kapus Penkum mm, Kejaksaan. Ini benar kata Mas Heru, betul-betul dia mengatakan bahwa berkas perkara disusun berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama proses penyidikan. Itu kata dia ya. mm, Nah, dalam perkara ini tugas dan fungsinya jaksa adalah sebagai penuntut umum, maka dia menyusun surat dakwaan yang didasarkan pada fakta-fakta dalam berkas perkara yang disidik mm. oleh teman-teman di Polri. Jadi teman-teman Ya Pak memang. Jaksa ini di Polri menyidik
tapi tidak berani kemudian meluaskan wilayah penyidikannya itu. Iya, Biarkan nanti muncul di iya. persidangan sebagai fakta persidangan, Hmm. nama sang menteri tersebut disebut, kemudian ya seperti yang kita kemudian melihat orang-orang lain yang memberikan penguatan atau orang-orang lain yang mendesak, misalnya dalam hal ini adalah Hinca Panjaitan. Ini Enggak ya. adalah anggota Komisi 3 dari Partai Demokrat yang ini cukup vokal Hmm. dan dia mengatakan, berarti kalau dia tulis nama di situ di dalam dakwaan ya, Hmm. saya yakin bahwa kejaksaan sudah punya dokumennya, sudah Iya. punya datanya, tinggal dia mengurai. Apa perannya? Hmm. Membantukah menjadi ini dan seterusnya? Kita tidak tahu. Hmm. Jaksalah itu yang tahu. Mungkin Hmm. saja ini strategi jaksa untuk dakwaan yang terpisah. Mungkin ya dia Hmm. mengatakan begitu. Hmm. Tapi Hmm. kata Hinka lebih lanjut, maka yang bersangkutan tidak boleh marah. Menuduh itu hoax gitu, nggak mungkin itu hoax karena memang dituliskan dalam dakwaan. Iya Ini sangat dong. tegas ya kalau kita Hmm. menganggap ini Hinka sebagai suara dari Komisi 3. Nah, kalau soal lama, ya ini kan kita juga melihatnya "Ini kok lama banget ya Hmm. penyidikannya." Hmm. Dia Hmm. mengatakan gini, nah kalau soal lama, contoh ini ya, saya Hmm. tanya kemarin kasus Pertamina yang kuadriliun itu Hmm. jumlah korupsinya. Hmm. Ternyata lama karena harus menghitung kerugian negaranya, dia pergi ke instansi pihak ketiga yang harus menunggu hasilnya. Ya yang penting jangan dihentikan tanpa sebab. Jadi menurut Hinka ini kalau namanya sudah disebut, itu jangan sampai hilang nama tersebut, harus Iya. ditelusuri. Nggak Ya. fair gitu. Ya memang itu saya tadi menyatakan kalau memang mau Budi Ari ini diselamatkan sejak awal, ya dihilangin itu pernyataan dari Zulkarnain Apriliantoni itu Betul. bahwa dia dapat jatah 50%. Kita tahu memang yang dianggap dokumen resmi ataupun pernyataan resmi Hmm. itu yang ada di depan persidangan ya di majelis Ya. hakim karena dia bisa menjelaskan ya kan sering kita mendengar pernyataan bahwa terdakwa itu mencabut BAP-nya. Kan sering sebut gitu. Mm-mm. Kenapa? Dengan Betul. alasan di bawah Mhm. tekanan gitu. Kan jadi ini kan Betul. jadi pertanyaan, apakah benar si Zulkarnain Apriliantoni itu ditekan untuk memberikan kesaksian dia Mhm. bahwa dia ada jatahnya dari Budi Ari. Pertanyaannya siapa yang berani pada waktu itu gitu penyidik itu yang nekat banget bisa nekan nekan si Inja untuk nekan si Inja nekan Zulkarnain Apriliantoni untuk gigit Budi Ari kan itu pertanyaannya gitu. Betul. Dan kalau Mhm. seperti itu sejak awal bahwa tahu itu kan bagi jadi ranjau, jaksa juga pasti sejak awal akan mengingatkan, ini jangan main-main ini dengan nama ini. Serius ini ada nama ini kan ada buktinya enggak? Karena begitu dituangkan jadi dakwaan kan berarti memang harus di follow up, nggak mungkin dong tidak di follow up gitu. Kecuali kalau yang paling mungkin yang diselamatkan bahwa enggak di bawah tekanan. Kalau gitu siapa penyidik yang melakukan tekanan terhadap si Tony Tony siapa Mbak? Tony Tobong atau Tony Tomang? Zulkarnain. Iya, Tony Ah. Tomang atau Tony Jul, karena Oh, namanya iya ya. Zulkarnain Apriliantoni. Iya iya iya. Siapa yang melakukan itu? Itu yang saya kira itu makanya saya kemarin juga menyebutnya ini jadi misteri sebenarnya soal soal apa BAP-nya dan kemudian juga surat dakwaan dari jaksa itu. Nah, ini sebenarnya jadi pintu masuk dan kita menjadi tadi Mbak Agi mencoba menyinggung soal pengamanan kejaksaan. Sejak awal kan sebenarnya kita di sini di off the record ini meyakini bahwa ini bukan soal penjagaan di Kejaksaan Agung sampai Mhm. kemudian Kejati dan Kejari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri itu bukan bagian dari implementasi atau permainan Betul. dari TNI Mhm. yang setelah Undang-Undang TNI itu disahkan gitu. Tapi Mhm. ini lebih pada bahwa kelihatannya Prabowo ada punya kerjaan gawe besar yang dibebankan kepada kejaksaan dan karena itu dia perlu penguatan gitu ya, perlu pengamanan karena sempat pernah kita ingat kan kasusnya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansah yang dia dimata-matai oleh anggota Densus 88 Betul. kemudian ditangkap Mhm. karena pengawalnya adalah polisi militer dari TNI Angkatan Laut dan sehari kemudian kan Mhm. terjadi show of force itu seperti diteror Kejaksaan Agung ya berkeliling ada 15 kendaraan ada 15 Iya. motor, ada 2 mobil besar pakai pakaian hitam-hitam, pakaian brimob, dan kemudian mereka menggeber-geber suara motornya dan ketika di depan itu sirine mobil itu dinyalakan keras-keras kan pada waktu Mhm. itu. Dan dalam rapat juga dalam Komisi 3, saya lupa yang nanyakan pada waktu itu siapa. Beni Harman atau siapa sama dengan Hinca yang tadi Mhm. sama-sama dari Demokrat itu ditanyakan dan akhirnya Pak Jaksa Agung mengakui kan memang bahwa itu ada teror memang pada waktu itu.
Dan kemudian dijawab oleh Komandan Korbrimob menyatakan bahwa itu framing, katanya nggak ada seperti itu. Tapi videonya beredar di luas di media dan kelihatan jelas siapa yang melakukan itu, tapi identitasnya siapa nggak nggak jelas gitu. Nah, berarti kita nggak nyebut lembaga kepolisian, tapi ada unsur-unsur di kepolisian lah gitu yang terlibat kasus itu pada waktu itu, karena Pak Febri Ardiansyah kan sedang menangani kasus timah. Iya, Iya, ya timah yang betul. waktu itu yang disebut yang itu jadi Mhm. ini kalau nggak salah itu rekor pertama yang berkaitan dengan apa liga korupsi di ini ya Mbak ya. Kemudian muncul liga korupsi peringkat korupsi yang gede-gedean gitu karena sudah mainnya triliun Mhm. lagi, udah nggak main-main M gitu. Nah itu jadi Pak Prabowo kelihatannya ingin memperkuat itu dan ternyata kemudian perpres di dibentuk perpresnya kemarin kan sudah Betul. mulai diumumkan Mhm. perpresnya Perpres nomor 66 tahun 2025 yang bukan hanya jaksa TNI. yang dilindungi, Mhm. bukan hanya jaksanya Mbak Betul. yang dilindungi, tetapi Mhm. juga keluarganya. Nah, kalau Betul. keluarganya itu Polri yang melindungi. Kalau Mhm. kalau kalau jaksanya TNI juga bisa melindungi. Saya jadi membayangkan kayak kalau kita nonton film-film mafia gitu ya di film bahwa jaksa itu memang jadi inceran dari para mafia dan itu bisa diculik, bisa dibunuh dan sebagainya termasuk keluarganya kalau menangani kasus-kasus yang gede. Apakah itu sekarang itu yang sebenarnya terjadi di Indonesia? Kalau kita lihat, iya kelihatannya seperti itu karena kalau Pak Febri Ardiansah urusannya dengan Densus 88, Pak Jaksa Agung, ini Pak ST Burhanuddin kan dalam percakapan di Metro TV dia mengaku bahwa dia pernah diancam oleh seorang anggota Ya. militer mau Mhm. diratakan apanya Iya. kantor Kejaksaan Agung dan ada kemudian bintang 3 yang mengancam, tapi kasusnya Mhm. diketahui gitu. Jadi Mhm. bayangkan ini. Jadi Pak Prabowo kan mulai masuk sawit sudah. Yang itu yang memimpin Mhm. kan yang untuk Satgas Pemberantasan Mafia di Sawit itu Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Safri Samsudin dan Iya. pelaksana hariannya adalah Febri Adriansyah, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Itu yang dia menangani. Nah, di timah, di tambang, bukan bukan hanya timah ya, di tambang. Ini Mhm. pemainnya lebih gede lagi. Kita tahulah siapa yang bermain di tambang itu, wah itu mulai dari politisi, anggota dewan juga ada yang main, kepala daerah ada yang main, di aparat penegak hukum kepolisian ada yang main, tentara ada yang main. Jadi memang ini cukup serius ya, mengapa kemudian Pak Prabowo itu assign Pak TNI untuk menjaga kantor-kantor itu dan kemudian sekarang malah membuat perpresnya. Ini enggak, saya kira kalau sampai Perlu membuat ya. perpres semacam itu ada yang sangat serius dan kita menunggu persoalannya itu. Jangan cuma berhenti perpres tapi kemudian nggak ada tindak lanjutnya gitu loh. Ini memang sangat luar biasa ya. Sebetulnya kita ini berdua sedang membicarakan sesuatu yang sangat genting, Sangat sangat penting, sangat di serius. negara ini. Mm-mm. Betul, sangat serius. Tapi kita mencoba membawakannya dengan kita sambil tertawa, tersenyum. Kalau enggak, kita berdua ini stres sendiri sebetulnya. Ini teman-teman off the record juga ngomong begitu, Mas Hersu, saya baca di komen gitu, Mbak Mm-mm. Agi dan Mas Hersu itu apa mengemukakan data-data fakta-fakta yang sekarang sedang membuat Indonesia itu terpuruk begitu ya, tapi dengan tetap tersenyum gitu ya, karena kalau enggak, kalau kita marah-marah buat apa juga begitu kan. Dengan begini kan kita jadi bisa memaparkan data dengan lebih apa namanya, dengan lebih enak gitu penyampaiannya. Jadi begini, untuk kasus yang tadi misalnya kejaksaan itu dijaga, bahkan keluarga jaksa itu juga dijaga, karena seringkali kalau dia tahu misalnya seseorang itu dia sudah enggak, saya mau mati, saya mau hidup itu Allah yang berkehendak nanti begitu. Ya, tapi yang penting saya mengatakan kebenaran, yang penting saya mati dalam keadaan saya tidak melihat hasilnya, tapi saya ada di jalan kebenaran itu. Kan seringkali kalau pejuang-pejuang kebenaran itu mengatakan seperti itu. APH yang meyakini bahwa kebenaran itu akan membawanya ke surga, misalnya begitu, meyakini ada alam akhirat, mereka akan memiliki prinsip itu, Mas Heru. Karena itu maka seringkali yang diancam bukan jaksanya, bukan APH-nya, tapi keluarganya. Nah, seringkali itu menjadi titik lemah kan bagi orang tua, bagi bapak, bagi ibu. Nah, sekarang kita melihat kalau soal ancaman-ancaman itu, salah satu polisi yang dihadirkan oleh kejaksaan pada sidang eh, judol pada hari Rabu yang lalu itu dia adalah polisi yang menangkap para keempat tersangka judol begitu. Terdakwa sekarang udah Itu Mbak. Ya. sekarang sudah menjadi terdakwa ya. Empat orang itu yaitu Zulkarnain, Apriliantoni dan kawan-kawan. Nah, dia ketika ditanya
mengisahkan apa saja yang digeledah dan kemudian ditangkap begitu. Dia menceritakan bahwa kasus untuk Tony Tomang atau Zulkarnain Apriliantoni ini adalah dia teman-teman kepolisian ini melakukan penggeledahan begitu dengan maksud untuk menangkap Tony di rumahnya, tapi ternyata dia tidak ada. Kemudian akhirnya dibawalah istrinya begitu untuk ditanya untuk apa ditanya soal kesaksiannya begitu. Nah, karena melihat bahwa istrinya ini ada di kepolisian, akhirnya Tony ini menyerah. Setelah dia menyerah, kemudian baru dia digeledah dan rumahnya digeledah lagi begitu Mas Hersu. Dan di situ ternyata salah satu yang ditemukan adalah senjata api. Jadi Mhm. bayangkan, ini nggak perlu seorang apa pengusaha tambang besar, nggak perlu pengusaha timah apa dan ini Apriliantoni yang selama ini kita kenal sebagai makelar lah begitu. Ini Mhm. orang dekatnya Budi Ari juga. Mhm. Ditemukan di rumahnya itu berdasarkan ini fakta persidangan ya, karena Mhm. ini ada di dalam dakwaan jaksa dan juga ada kemarin dalam kesaksian dari polisi yang menangkap itu mengatakan selain uang dalam bentuk dolar, uang dalam bentuk rupiah, mobil apa dan sebagainya begitu dan berkas-berkas dokumen banyak katanya salah satunya adalah senjata api. Kita tidak tahu apakah senjata api ini resmi atau tidak karena ditemukan beserta dengan amunisinya. Ya ini kan berbahaya. Mau itu digunakan mau tidak digunakan kita tahu. Yang selevel itu saja sudah memiliki senjata api, Mas Hersu begitu. Ya, ya, Jadi memang wajar kalau kemudian ya, para penyidik, para ini seperti apa dari pihak kejaksaan itu kemudian mereka dilindungi. ya. Prabowo akhirnya melihat ini sebagai sesuatu yang sangat serius dan mungkin ini bergulir ke hal-hal yang lebih besar lagi. Ini baru Kita bisa permulaan. menduga itu, kita bisa mencium itu, dan kalau kita melihat ya, ini dilema yang dihadapi oleh pemerintahnya Prabowo kan. Pak Prabowo kan selalu diomongin bahwa dia omon-omon aja tuh mau berantas korupsi, dan mau dikejar sampai ke Antartika kan, bener nggak usah ke Antartika deh, di sekitar lu aja udah banyak gitu ya. Nah ini yang makanya saya tadi nantang Pak Prabowo ini mesti segera dilakukan. Karena apa? Kenapa pilihan pada kejaksaan ini saya kira ini pilihan yang kalau kita ngomong antara manfaat dan mudaratnya yang paling kecil mungkin gitu ya. Karena kita tahu bahwa kebusukan juga terjadi di kejaksaan. Banyak sekali aparat kejaksaan juga Iya, yang bermain mm, gitu ya. betul, Tapi betul. mungkin Mm-mm. tapi mereka juga ini suka merupakan best choice gitu yang harus harus dilakukan Mm-mm. oleh Pak Prabowo kan. Kalau kita ngomong korupsi kan itu KPK. Tapi kita tahu KPK seperti apa yang sudah itu lembaga itu sudah betul-betul dihancurkan sebenarnya. Dan kita cukup apa ya, sekarang diminta untuk mensupport KPK seperti awal-awal dulu ketika KPK dibentuk, kita nggak pasti nggak mau. Saya dulu termasuk sering berdebat dengan teman-teman yang menyatakan bahwa KPK itu sama busuknya dengan lembaga penegak yang lain, penegak hukum yang lain. Saya waktu itu masih cukup membela. Tapi kalau sekarang saya Betul, nggak mau. sama. Nah, Saya, kalau sekarang udah nggak, saya nggak mau bela gitu. Kepolisian baru dibentuk saja Kortas ke Tipikor, tapi kan kita belum tahu apa kinerjanya seperti apa gitu. Dan persepsi publik tentang kepolisian kan juga tidak baik kan gitu. Nah kejaksaan sebenarnya sama saja, tapi kan harus ada pilihan dilakukan itu. Jadi kan sebenarnya dengan cara seperti ini diberi penguatan, diberikan perpres dan sebagainya. Kalau main-main ya sikat aja kan gitu kira-kira ya. Jadi jangan kemudian teman-teman akan bilang bahwa kejaksaan juga sama busuknya gitu. Yes, kita tahu bahwa ada banyak permainan, tapi harus dilakukan gitu, harus dipilih. ya. Dan ini Mm-mm. yang selalu kan juga Pak Prabowo nyatakan kalau perlu dinaikkan gajinya. Para apa gaji hakim, gaji jaksa dan sebagainya dinaikkan. Ya 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 oke, dinaikkan, tapi kalau nyalinya nggak diperkuat ya nggak berani juga mereka bertindak apa-apa kan gitu. Betul, betul. Itulah makanya kita melihat ini sebagai backup Ya, betul-betul dari Prabowo ya. Tidak hanya sekedar omon-omon dia memberikan backup. ya. Ini diperintahkan begini, tapi sampai dibuat peraturan presidennya. Iya. Ini kan peraturan presiden ini tingkatannya cukup tinggi Ya, begitu. Kemudian celah sekarang yang undang-undang. bermain, Ya. ya Ya. kalau kita bisa melihat berbagai kasus besar, ini yang bermain sekarang kejaksaan. Karena rupanya ya tangan kanan Prabowo lah kita bisa Hmm. melihatnya sekarang seperti itu. Saya bisa membayangkan peristiwa yang ada di baliknya. Coba kasus ini di dalamnya pada sebagainya. Ya, bagaimana Pak? Kami sekarang ini terancam gitu kalau seandainya saya bisa Hmm. Hmm. melukiskan. Hmm. Tapi Hmm. kemudian oke harus ada backup dan ini secara resmi apa dan sebagainya. Mereka sekarang melenggang. Kita Ya. harapkan seperti itu. Walaupun Oke. berbanyak banyak Hmm. kasus kejaksaan. Tapi yang ada di KPK kita lihat sekarang akhir-akhir ini yang muncul apa Mas Hersu? Kasus Hasto. Dan Hasto apa ini? PDIP yang berseteru dengan Iya, Pak iya. Jokowi begitu. Kok Iya. nggak ada penangkapan ini, penangkapan itu? Jadi Iya, iya. bagaikan, maaf ya, bagaikan makan gaji buta. Ini kan yang sangat disayangkan. Padahal begitu Iya. banyak kasus di situ. Yes, oke.
Saya kira kita mesti juga bersih semacam beli apa ya, semacam catatan juga dalam kasus ini ya. Karena kan saya selalu ngomong sebagai wartawan kita selalu menyisakan ruang skeptisisme terhadap semua peristiwa. Betul. Kita akan Mhm. mensupport penuh ini kalau kemudian pemerintahan Prabowo itu memang serius melakukan pemberantasan korupsi dan menggunakan kejaksaan sebagai ujung tombak dari penanganan itu dan sekarang diperkuat bahkan sampai perpres begitu ya. Betul. Tetapi kita juga itu memberikan ruang skeptisisme itu kita akan memberikan support sampai kemudian terbukti bahwa betul akan dilakukan langkah itu. Kalau tidak, ini gila banget loh ini senjatanya di Perpres itu kan yang diatur Mbak ya, bahwa satu bisa untuk keluarganya bisa dan jaksa dikawal oleh kepolisian, tapi kalau untuk yang TNI itu hanya jaksanya. Kemudian Mhm. ada Perpres lagi, di mana kan ini ada komposisi biayanya, biayanya dari APBN, Iya, disebutkan betul. begitu. Mhm. Mhm. Dan kemudian dari mana sumber daya? Sumber daya ini bahkan kejaksaan dipersilahkan untuk bekerja sama dengan BIN, Badan Intelijen Negara, dan kemudian juga BAIS, Badan Intelijen Strategis. Ini berarti dia bisa membuat MOU dengan Panglima TNI dan Mhm. MOU dengan BIN. Jadi ini gede Mhm. banget sumber daya yang dikerahkan. Kalau cuman untuk omon-omon aja kan menurut saya gila banget kalau sampai itu dilakukan gitu. Untuk apa? Karena itu dan apa bentuk kerja saya MOU-nya itu paling tidak katanya paling setidaknya itu soal pelatihan dan pelatihan dan pendidikan atau apa gitu. Tapi itu kan paling paling rendah. Jadi artinya sumber daya intelijen pun sepenuh sumber daya intelijen TNI, sumber daya intelijen BIN itu boleh diakses oleh kejaksaan demi untuk memberantas korupsi. Jadi kurang gede apa gitu. yang, kalau itu pun nggak jalan, ya menurut saya itu udah wassalam ya Mbak Agi. Iya, iya. Oke. Artinya Jokowi masih kuat di situ kalau seandainya itu Yes, nggak itu dia jalan. poinnya Ya, sebenarnya itu karena saya gitu. melihat setiap kali ada hentakan Hmm, apa pernyataan dari Prabowo yang bikin kita apa sih ini Pak hmm, Prabowo kok ngomongnya seperti itu ya, begitu ya. Tapi ternyata ada sesuatu yang besar yang lain yang sedang ya, dirancang dan kemudian beberapa hari kemudian itu dilakukan. Jadi ya. ya kita melihatlah ada Kita sisi tunggu. positif. Ada Ya. sisi negatif, jadi seperti saling itulah yang dikatakan sebagai meliuk-liuk begitu ya, Ya. caranya itu muter, 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 muter. Ya bagi yang bersabar saja, kita ya agak bersabar karena memang negara ini sudah cukup rusak berat, Mas Ersu. Yes, oke. Mudah-mudahan ini yang saya sebut tadi sebagai cahaya Mudah-mudahan. terang di ujung terowongan. Oke, kita Ya. akhiri perbincangan kita kali ini. Mbak Gia, sampai ketemu lagi insya Allah besok. Saya Herzbun Benarif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman semua. Tetap salam akal sehat. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.